Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga masih tetap semangat pagi. Untuk kali ini kita lanjut untuk pembahasannya, yaitu fenomena kuantum, atau lebih khususnya yaitu adalah dualisme cahaya. Oke, kita akan lanjut untuk pembahasan yang kali ini. Kita akan bahas tentang efek Compton dan gelombang de Broglie. Pada efek Compton ini termasuk dari pembuktian cahaya sebagai partikel. Pembuktian yang pertama yaitu adalah efek fotolistrik yang sudah saya bahas video sebelumnya. Kalian bisa juga cek di deskripsinya untuk linknya. Kemudian yang kedua yaitu pembuktian yang kedua adalah sinar X. Untuk videonya kalian bisa juga cek di deskripsi untuk linknya. Kemudian pembuktian yang ketiga yaitu adalah efek Compton yang akan kita bahas kali ini. Untuk gelombang de Broglie itu adalah pembuktian partikel sebagai gelombang. Untuk lebih jelasnya mari kita akan ilustrasikan peristiwa pada efek Compton sebagai berikut. Di sini ada elektron diam atau elektron bebas yang berada di dalam ruangan hampa. Ketika ini ditembakkan suatu sinar yaitu gelombang elektromagnetik, maka elektron ini akan terhambur, dan juga sinar gelombang elektromagnetiknya ini juga akan terhambur. Artinya apa? Kalau sudah punya hamburan seperti ini, anggapannya elektron itu ditumbuk oleh gelombang elektromagnetik. Kalau sudah terjadi tumbukan, maka ini sifatnya itu adalah partikel. Energi yang datang pada sinar gelombang elektromagnetik itu akan lebih besar ketimbang energi terhamburnya, karena akan diserap juga pada elektron yang awalnya diam sampai dia bergerak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa besarnya E yang datang lebih besar ketimbang E yang terhambur atau E aksen. Sama juga halnya dengan frekuensi, karena frekuensi itu sebanding dengan energi, maka frekuensi yang datang itu akan lebih besar ketimbang frekuensi yang terhambur. Tetapi ini berlawanan terhadap panjang gelombang. Panjang gelombang yang terhambur akan lebih besar ketimbang panjang gelombang yang datang pada energi gelombang elektromagnetik. Sehingga ada perubahan panjang gelombang di sini. Saya tuliskan untuk persamaannya langsung. Sebenarnya ini adalah dari penguraian dari vektor, kemudian ada momentum. Tapi di sini saya tuliskan untuk persamaan jadinya bahwa perubahan panjang gelombang delta X itu sama dengan H dibagi dengan massa kalikan dengan C dalam kurung 1 dikurangi dengan cos dari theta. Cos theta ini adalah cos yang terbentuk dari sudut deviasi. Sudut deviasi itu adalah perpanjangan sinar yang datang dengan sinar pantun. Untuk nilai H-nya yaitu adalah konstanta Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Kemudian untuk massa yang di sini yaitu adalah massanya elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Dan C ini juga konstanta yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian karena elektron ini sudah mengalami yang namanya tumbukan, maka akan timbul yang namanya momentum. Jadi besarnya momentum pada efek Compton yaitu sebesar E dibagi dengan C. C ini adalah kecepatan cahaya. Itu untuk konsep pada efek Compton, tumbukan pada elektron bebas. Untuk pembuktian yaitu cahaya itu sebagai partikel. Kalau pada pembuktian bahwa cahaya sebagai partikel, maka di sini ada Louis de Broglie. Bisa dong kalau misalkan partikel juga sebagai gelombang. Oke. Untuk persamaan de Broglie sendiri itu adalah panjang gelombang de Broglie lambda sama dengan H dibagi dengan P, dengan nilai P-nya itu adalah momentum dari suatu partikel. Kita bisa membuktikan bahwa dalam partikel juga sebagai gelombang. Pada energi relativitas, hubungan energi dengan momentum yaitu E kuadrat sama dengan M0 dikuadratkan C pangkat 4 tambahkan dengan P kuadrat C kuadrat. Kalau misalkan dalam cahaya dia tidak bermassa, maka untuk massa M0-nya itu sama dengan 0, sehingga persamaannya itu tinggal E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat.
Atau kita bisa hilangkan kuadratnya, E sama dengan PC. Energi yang di sini yaitu energi yang berupa foton atau gelombang elektromagnetik yang harganya itu adalah sebesar HF. Maka dapat kita masukkan atau kita substitusikan nilainya bahwa nilai momentum yaitu E dibagi dengan C sama saja dengan H dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan C. Sehingga dapat kita tuliskan juga bahwa frekuensi dibagi dengan kecepatan itu merupakan panjang gelombang. Maka untuk nilai momentumnya yaitu adalah P sama dengan H dibagi dengan panjang gelombang. Untuk relativitas khusus Einstein, kita juga bisa membuktikan bahwa untuk persamaan dari gelombang itu adalah lambda sama dengan kecepatan dibagi dengan frekuensi. Dapat kita masukkan nilai H di ruas kanan yaitu adalah Hc dibagi dengan Hf, dengan nilai Hf-nya itu adalah bentuk dari energinya, sehingga akan punya hubungan bahwa untuk nilai panjang gelombang yaitu adalah akan ketemu hasilnya bahwa panjang gelombang lambda sama dengan Hc dibagi dengan E. Kita ketahui untuk hubungan momentum yaitu pada efek Compton bahwa nilainya momentum itu sama saja dengan E dibagi dengan C, maka dapat kita ubah persamaan ini menjadi lambda sama dengan A dibagi dengan momentum, dengan nilai momentumnya yaitu adalah M kalikan dengan kecepatan. Atau dengan kata lainnya, panjang gelombang ini adalah panjang gelombang de Broglie-nya. Untuk lebih jelasnya mari kita akan bahas beberapa soal sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, jika foton sinar X bertumbukan dengan elektron bebas yang mula-mula diam, maka setelah tumbukan elektron akan bergerak dengan kelajuan dan arah tertentu, dan foton akan dihamburkan dengan sudut tertentu. Pertanyaan berikut yang benar adalah pertanyaan nomor 1. Peristiwa ini disebut hamburan Compton. Yang kedua, foton tidak dapat menyerahkan seluruh energinya kepada elektron. Panjang gelombang foton yang dihamburkan lebih besar dibanding panjang gelombang foton mula-mula. Selisih panjang gelombang maksimum adalah delta lambda sama dengan 2H dibagi dengan MC. Dengan H adalah konstanta Planck, M adalah massa diam elektron, dan C adalah kelajuan cahaya. Maka jawabannya adalah, untuk soal yang ini itu adalah tipe soal UTBK yang 2 tahunan. Nah, masih ada dalam bentuk pernyataan. Oke, mari kita akan bahas untuk soal yang pertama ini. Yang pertama adalah peristiwa ini disebut dengan hamburan Compton. Ya benar. Kenapa? Untuk ciri khasnya pada hamburan Compton, elektron yang ditumbuhkan itu adalah elektron bebas, tidak ada yang mengikat. Itu kata kuncinya. Kemudian kalau misalkan nomor 1 ini sudah betul, maka otomatis yang nomor 3 itu betul. Karena pada pilihannya 1 dengan 3 itu selalu berpasangan. Jadi kita cek nomor 2. Foton tidak dapat menyerahkan seluruh energinya kepada elektron. Artinya apa? Gelombang elektromagnetik ketika dia menumbuh elektron, dia tidak langsung hilang atau langsung diam. Ternyata dia masih terhamburkan. Nah, berarti yang nomor 2 ini juga betul. Kemudian kita langsung cross check ke yang nomor 4. Selisih panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang 2H dibagi dengan MC dengan hanya konstanta Planck, dan M-nya adalah massa diam elektron, dan C-nya adalah kelajuan cahaya. Kita tuliskan persamaan dalam efek Compton yaitu adalah delta lambda sama dengan H dibagi dengan MC dalam kurung 1 min cos dari theta. Untuk nilai maksimum maka harga cosnya ini harus bernilai min, sehingga nanti akan menjadi penjumlahan. Nilai maksimum dari suatu sudut itu adalah 1. Yang berharga min berarti min 1. Sudut berapakah itu? Yaitu sudut 180. Sehingga cos dari 180 itu adalah min 1. Min kali min jadi penjumlahan atau plus tambahkan dengan 1, yaitu akan ketemu 2H dibagi dengan MC. Berarti pernyataan yang 4 juga betul, sehingga dapat disimpulkan jawaban ini adalah betul semua.
Selanjutnya yaitu foton dengan panjang gelombang 0,06 nm mengalami hamburan Compton dengan sudut hamburan 60 derajat. Tentukan yang A panjang gelombang foton yang dihamburkan, B energi foton yang terhambur, C energi yang diberikan pada elektron yang terpantul. Kita tuliskan dulu yang diketahui dalam soal ini, yaitu adalah panjang gelombang 0,06 nm. Nanometer kita ketahui pangkat min 9. Jadi kalau kita ganti menjadi 6, yaitu akan ketemu 10 pangkat min 11 meter. Kemudian sudut tetanya yaitu adalah 60. Yang ditanyakan di sini adalah panjang gelombang foton yang terhambur, berarti lambda absennya sesuai dengan persamaan pada efek Compton, yaitu lambda absen dikurangi dengan lambda sama dengan H dibagi dengan mc dalam kurung 1 kurangi dengan cos theta. Kita bisa buat juga yaitu perubahan panjang gelombang, yaitu delta lambdanya. Kita masukkan nilainya hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34, kemudian massa sebuah elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31. Dengan C-nya yaitu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian untuk nilai cos dari 60. Setelah kita hitung, kita akan ketemu untuk delta panjang gelombang atau perubahan panjang gelombangnya 1,2 kali 10 pangkat min 12 meter. Tinggal kita masukkan saja nilainya ini. Jadi nilai dari panjang gelombang yang datang kita ganti 1,2 meter menjadi nano, yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 3 nanometer. Kita samakan satuannya biar kita operasinya dan hasilnya juga akan mendapatkan nanometer. Sehingga akan ketemu untuk panjang gelombang hamburannya itu adalah 0,0612 nm nanometer. Itu untuk yang A, panjang gelombang hamburan. Selanjutnya yang B yaitu adalah energi foton yang terhambur. Berarti yang ditanyakan di sini adalah E aksennya. Kita ketahui untuk menentukan nilai dari suatu energi foton yaitu H. Kalau diketahui panjang gelombang, HC dibagi dengan panjang gelombang. Karena yang ditanyakan di sini adalah panjang gelombang energi yang terhambur, berarti panjang gelombang yang dipakai adalah panjang gelombang yang terhambur yang kita dapat tadi. Kita masukkan dalam persamaan, akan ketemu untuk energi hamburannya yaitu adalah 3,24 10 pangkat min 15 joule. Untuk pertanyaan yang C, energi yang diberikan pada elektron yang terpantul. Yang ditanyakan ini adalah EK-nya. Jadi energi yang awalnya elektronnya itu diam, dia berubah menjadi energi bergerak. Kalau sudah bergerak berarti dia akan timbul yang namanya energi kinetik, yaitu EK. Untuk EK yaitu adalah selisih dari energi yang datang, E dikurangi dengan energi hamburan. Kalau kita masukkan nilainya atau kita uraikan itu persamaannya yaitu 1 per lambda dikurangi dengan 1 per lambda aksen lambda yang terhambur. Kita masukkan nilainya maka akan ketemu nilai akhirnya bahwa IK-nya itu akan ketemu 6,47 kali 10 pangkat min 17 joule. Sebelum kita lanjut untuk pembacaan contoh soalnya, mari kita klik subscribe dan like. Semoga channel ini tetap memberikan manfaat. Untuk soal yang berikutnya yaitu sebuah elektron yang mula-mula diam dipercepat oleh beda potensial sebesar V sehingga panjang gelombang de Broglie elektron adalah lambda. Jika elektron yang mula-mula diam tersebut dipercepat dengan beda potensial 4V, maka panjang gelombang de Broglie elektron adalah. Kita ketahui untuk persamaan panjang gelombang de Broglie yaitu lambda sama dengan H dibagi dengan P, atau P karena adalah momentum M kalikan dengan V yaitu sama saja H dibagi dengan MV. Kita menentukan hubungan untuk panjang gelombang dengan beda potensial. Kita ketahui bahwa energi kinetik itu sama saja dengan EV, elektron volt. Kemudian untuk EK-nya yaitu setengah MV kuadrat sama dengan EV. Untuk menentukan kecepatan yaitu akar dari 2 EV per M.
Nah, kita punya kecepatan besarannya sekian. Kita masukkan ke persamaan yang panjang gelombang tadi, maka akan ketemu rumus panjang gelombangnya, yaitu H dibagi dengan akar dari 2 MeV. Kita bisa pakai trik cepat atau cara cepat. Kita cari hubungan antara panjang gelombang dengan beda potensial. Ternyata hubungannya yaitu adalah berbanding terbalik, tapi V-nya dalam bentuk akar. Sehingga akan ketemu perbandingannya, rumus cepatnya yaitu adalah lambda 1 dibagi dengan lambda 2 sama dengan akar dari V2 dibagi dengan V1. Jadi dalam bentuk akar, kemudian panjang gelombang dengan beda potensialnya itu adalah berbanding terbalik. Karena kita ketahui untuk V2-nya yaitu adalah 4 volt dan V1-nya sebesar volt V, berarti kita akarkan akan ketemu perbandingan untuk panjang gelombang de Broglie 1 dan 2 yaitu 2:1. Kalau ditanya panjang gelombang yang kedua, berarti yaitu setengah dari panjang gelombang yang awal. Ini untuk contoh soal panjang gelombang de Broglie. Untuk soal yang kedua, yaitu suatu benda bermassa 1 gram jatuh dari ketinggian 2 meter di atas tanah. Berapakah panjang gelombang de Broglie benda tersebut sesaat sebelum menyentuh tanah? Kita ketahui dulu untuk yang diketahui. Berarti ada massa M yaitu 1 gram, kita jadikan kilogram, satuan SI yaitu 10⁻³ kilogram. Kemudian di sini ada ketinggian yaitu 2 meter. Langkah pertama untuk menentukan panjang gelombang de Broglie yaitu kita tentukan dulu kecepatan dari bendanya ini. Benda ini adalah jatuh bebas, sehingga untuk menentukan kecepatannya tinggal kita pakai yaitu V sama dengan akar dari 2GH. Kita masukkan nilainya yaitu 2 kali 10 kalikan dengan 2. Akan didapat hasilnya yaitu 2 akar 10. Kalau sudah ketemu kecepatan, kita tentukan panjang gelombangnya yaitu lambda sama dengan H dibagi dengan massa kalikan dengan kecepatan. Masukkan nilai H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Kemudian massanya di sini adalah 10 pangkat min 3 dan kecepatannya 2 akar 10. Kalau kita bagi, maka akan ketemu hasilnya itu adalah panjang gelombang sama dengan 1,048 kali 10 pangkat min 31.